Hai kalian para Libra dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini saya akan membacakan bacaan tarot di bulan April. Dan sebelum saya lupa, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Selamat karena telah memenangkan pertempuran dengan diri sendiri pada saat Ramadan, ya, pada saat bulan puasa. So, ya, congratulations dan selamat menikmati hari-hari kalian di tahun baru Syawal ya, tahun baru Hijriah ya. Kalau yang di Bali juga tahun baru nih, tapi tahun baru Saka karena kemarin ada Nyepi. Oke, so mulai aja ya Libra ya, tentang bulan April buat kalian. Oke, Two of Summer sebagai kartu pertama. Wow, belum apa-apa udah Two of Summer, Two of Cups. Yang kedua, Prince of Summer. Summer lagi, cinta-cintaan nih Libra nih. Ini siapa Libra yang sedang memikirkan tentang percintaan? Dan the Moon untuk kartu ketiga kalian ya. Jadi akhir bulan. Oke. Saya buka juga beberapa kartu dari yang ini ya, tapi tidak saya buka secara terbalik. Ada Ace of Swords. Kemudian ada The High Priestess. Dan ada Three of Swords. Wow. Libra. Oke, kalau udah ngelihat Three of Swords saya agak-agak gimana gitu ya. Oke, so anyway, nggak usah khawatir ya. Nyimak aja, tenang. Two of Cups di sini atau Two of Summer di sini bicara memang ya biasanya spesifik tentang percintaan, tapi kalau mau dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis, it's okay. Kalau mau dihubungkan dengan keluarga, it's okay juga Libra. Falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and resolution of a problem, don't give up, your relationship can be healed. So di awal bulan memang fokusnya Libra berada di relasi ya. Jadi relasi mungkin yang kemarin sempat buruk, ya apakah bisa diatasi? Oke, di awal bulan April akan ada pencerahannya, bisa diatasi, bisa diperbaiki gitu, dan bisa melakukan kembali komitmennya, di recharge lagi, di remind lagi komitmennya Libra terhadap relasi itu sendiri. Apakah melulu tentang percintaan? No. Tapi memang biasanya kalau cup tentang percintaan, makanya tadi saya tanya, ini si Libra ada yang lagi fokus dengan percintaan ya. So ya mungkin nanti ada spesial khusus tentang percintaan next week atau minggu depan ketika saya bisa melakukannya ya. Oke, so intinya di awal bulan April memang akan terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan komitmen kalian, baik komitmen percintaan, komitmen karir, keuangan, dan bisnis, komitmen keluarga, dan lain-lain yang hubungannya dengan relasi Libra dengan pihak lain. But then ketika kartu selanjutnya yang muncul adalah Ace of Swords, berarti you can take your power back, kembalikan lagi kekuatan kalian untuk berkomitmen dan setia dengan komitmen tersebut, mengerti bahwa komitmen itu perlu di maintain, perlu di mungkin perbaiki jika memang ada yang perlu diperbaiki, perlu diberikan arti lebih di situ ya, karena mungkin memang ada satu dan lain hal yang menuntut Libra untuk ya melakukan sesuatu hal perbaikan. But you can do it dengan adanya Ace of Swords ini Libra. Mau Libranya feminin atau maskulin, you can take your power back, bisa menyelesaikan hal tersebut pun jika ada mungkin sedikit permasalahan di relasi kalian ya di awal bulan April.
The judgment-nya terbalik. Oke, vice versa sih, bisa Libranya, bisa orang yang dealing dengan Libra agak kurang mawas diri, agak kurang apa bilangnya tuh, refleksi diri ya, mungkin lebih menyalahkan pihak lain. So don't, ya, tidak ada salah benar di sini kalau bisa dibicarakan. Coba mungkin ada clash sedikit di bidang relasi kalian, baik dengan percintaan maupun karir keuangan dan bisnis kalian ya. Coba dikomunikasikan. Tapi memang ada possibility untuk kehilangan kesempatan itu karena tadi ya, satu pihak atau dua-duanya itu saling menyalahkan, padahal harusnya refleksi diri ya. Jadinya akan ada kehilangan di situ. Saya nggak berharap ini akan terjadi ya. Tapi kalau kalian bilang udah Mbak, memang udah harus hilang, kan Mbak Lucy juga yang bilang kalau tidak bisa menetap, tidak mau menetap, atau terhilang atau diambil, ya berarti emang jalannya udah kayak gitu. Iya sih, emang sih memang seperti itu. Tapi saya juga tetap akan merasa sangat sedih kalau itu terjadi di hidupnya Libra, karena bagaimanapun kalau masih bisa dibicarakan, why not ya. Kalau masih bisa diusahakan, kenapa tidak gitu sih. Oke. So di pertengahan bulan ada Prince of Summer, romantic, captivating, dramatic, flirtatious, falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Di pertengahan bulan emosinya juga masih tinggi ya. Emosi secara positif maupun emosi secara sebaliknya gitu ya. Karena ini seperti ada hal yang menggebu-gebu yang terjadi di kehidupan relasinya seorang Libra, baik relasi percintaan maupun relasi karir keuangan dan bisnis. Sesuatu yang ya selama ini sebenarnya Libra sudah pertimbangkan, tapi terus susah untuk dipertahankan, makanya tadi ada loss ya, atau memang emosi aja yang lagi diutamakan ya kan. The High Priestess, semesta sendiri juga memberikan kesempatan pada kalian untuk mempertimbangkannya sebenarnya ya. Black or white, it's always happen ya. Hitam dan putih itu selalu ada, dan kalian tuh udah pinter banget sebenarnya selama ini selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. So pertimbangkan lagi apapun itu baik buruknya ya my dear Libra. Jangan sampai nanti kalian menyesali apa yang sudah diputuskan, padahal kalian pengennya nggak seperti itu gitu, hanya karena emosi. Tuh kan saya ghost banget, hanya karena emosi sesaat. Please don't ya. Penyesalan itu datangnya selalu di akhir, kalau di depan pendaftaran ya. So don't, please, my dear Libra. See, you still have 7 of Cups, atau banyak banget pilihan sih. Mungkin ada yang jawab gini, tuh kan bener Mbak Lucy, masih banyak pilihan. So kalau yang ini hilang, Libra masih dapat pilihan-pilihan lain yang jauh lebih baik gitu. Benar, in a way benar. Itu berlaku kalau memang kalian sudah nggak mau lagi mempertahankan yang itu gitu. Komitmen kalian, relasi kalian, baik itu karir keuangan dan bisnis maupun percintaan ya. Iya, memang kalian diberi 7 of Cups, diberi banyak pilihan. Tapi dari sekian banyak pilihan, kalau kalian milihnya salah juga zong juga gitu. So kalau tidak bisa mempertahankan yang udah ada atau melepaskan secara emosional yang sudah ada hanya karena kalian tahu kalian akan diberi banyak pilihan di pertengahan bulan April, ya it's up to you sih sebenarnya gitu kan. Yang seperti saya bilang, kalau memang harus loss, kalau harus kehilangan, kalau harus memang dilepaskan, ya wes nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa dibicarakan, masih bisa dipertimbangkan, ya monggo dipertimbangkan. Sebenarnya sih kayak gitu. Oke, karena memang ini destiny ya, the wheel of fortune. Karena memang ini berhubungan dengan jalan hidup atau destiny kalian ya, cerita hidup kalian. Dan tentu saja orang per orang, walaupun sesama Libra, tidak akan sama. Ya, yang satu begini, yang satu begitu ya. Secara general aja ini saya
bicarakan, dan ini terjadi di bulan April, di pertengahan April, karena di awal April sudah dikasih kisi-kisi ya, dikasih petunjuk bahwa memang harus berkomitmen atau lebih mempertahankan komitmen itu, tapi ternyata di pertengahan tetap menggebu-gebu secara emosional ya, mungkin karena terlalu cinta atau sebaliknya terlalu benci. Benci dan cinta kan udah kayak ya susah dibedakan kadang-kadang ya, karena itu sangat lekat satu sama lain gitu kan. Tapi ini yang terlihat di sini sih sebenarnya emosinya Libra, sehingga menutup bagaimana cara Libra mengatasi hal itu karena terlalu emosional. Padahal Libra tuh selalu mempertimbangkan segala sesuatunya ya. Oke, sih akhir bulan akhirnya jadi kayak gini ya. Di akhir bulan ada the moon, okay? Powerful, intuitive, epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of situation, disambung dengan Three of Swords. Okay, by the end, pada akhirnya akhir bulan April memang kalian akan diberikan sebuah kenyataan ya kan. Kalau dalam hal percintaan mah ini third party situation ya, situasi orang ketiga gitu. So kalau ini sebuah bacaan tentang percintaan, saya bisa bilang bahwa ini memang agak-agak berat ya Libra ya. Tapi kan saya bacain ini bukan khusus tentang percintaan, sebaliknya ini tentang sebuah apa bilangnya, general reading ya. Jadi bisa percintaan, bisa karir, keuangan, dan bisnis. So memang sebagian dari Libra agak tough ya untuk urusan percintaannya. Bahkan akhir bulan tuh dikasih tahu yang sebenarnya kayak gimana, dan itu mungkin akan menyakitkan kalian karena Three of Swords ini juga tentang kezaliman, sakit hati. Pokoknya nggak enak deh gitu. Kalau kalian udah ikut saya ngikutin channel ini sejak lama, kalian tahu kartu kesayangan saya adalah The Sun, kartu kebahagiaan The Sun. Dan kartu yang paling nyebelin adalah Three of Swords, itu buat saya personal. So ketika kartu ini datang dan saya harus membacakannya kepada kalian, dan kali ini kepada Libra, well, bertahan, hang on there, it will pass also. Walaupun bulan April mungkin akan terasa lebih berat dari biasanya, terutama di akhir bulan April yang hubungannya dengan relasi, dengan hati, dengan cinta. Relasi, karir, keuangan, dan bisnis juga bisa sih sebenarnya, nggak melulu tentang hati di percintaan gitu. Ya bertahan saja karena ini juga akan lewat, karena di dunia ini nggak ada yang baru Libra. Semuanya udah pernah terjadi dan cuma pengulangan doang gitu. Kartu tambahannya adalah Six of Cups ya. Gimana kalian melihat hal ini, comparing, membandingkan dengan pihak lain ya. Kalian memang selalu mempertimbangkan segala sesuatunya kan, tapi sebenarnya yang perlu kalian lihat adalah ke dalam diri kalian sendiri gitu. Apakah kalian sudah melakukan bagian kalian? Apakah kalian sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar? Kalau memang tetap terjadi, ya wis, mau gimana lagi. Tapi kalau ada hal yang masih bisa dibicarakan, masih bisa diperbaiki dan lain sebagainya, itu lain cerita ya. Tapi kalau third party situation memang benar-benar nyakitin, memang benar-benar gak harus ada di kehidupan manusia, tapi tetap aja ada, karena gimana ya, namanya juga manusia, jadi ya gimana ya, susah ya. Okay, so see, you can take your power back, victory ya. Tetap aja kalian bisa mengendalikan, dan siapa yang harus mengendalikan? Ya kalian sendiri para Libra. Gak bisa orang lain mengendalikan hidup kalian. You have to take responsibility of yourself, of your life, of your love. Ya kalian yang harus ambil tanggung jawab untuk hidup kalian dan ambil kendali lagi apapun keadaannya ya. Terus, Mbak Lucy ternyata bulan April itu sedih gitu. Iya, nggak gitu juga sih. Ini bacaan yang mungkin resonate untuk sebagian Libra.
Tapi sebagian lagi juga baik-baik saja, tapi biasanya yang baik-baik saja tidak ngeliatin tarot ya. Yang ngeliatin tarot tuh yang kayak mencari jawaban gitu, padahal jawaban nggak ada di tarot ya. Nggak selalu ada di sini ya, tapi ya sudahlah, saya bacain aja karena memang saya pembaca tarot, mau diapain. Oke, so my dear Libra, tanyakan satu hal tentang percintaan, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya hanya bisa jawab dengan yes or no. Oke, percintaannya no, karir, keuangan, dan bisnisnya no. So memang sedang ada sedikit chaos di kehidupannya Libra di bulan April, terutama percintaan, tapi juga menyangkut karir, keuangan, dan bisnis. Oke, apa yang perlu di healing dari seorang Libra di bulan April ini adalah tentang letting go, melepaskan ya, kelepasan dari sesuatu yang melekat selama ini, tapi sebenarnya udah nggak perlu ada lagi di kehidupan kalian. Jadi memang lah udah letting go, biarkan gitu ya, biarkan aja. Itu yang perlu di healing. Dan pesan dari Monology Oracle card, pesannya adalah don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kalian menghalangi langkah kalian yang udah terjadi. Letting go, ya udah, move on aja ke arah yang berikutnya, dan percaya aja yang terbaik akan datang ya pada waktunya, tentu saja. Oke, dan untuk pesan dari Angels Guide Oracle card, ini tentang ease and grace. Masih tetap akan datang banyak kebahagiaan untuk kalian ketika karma baik yang kalian taburkan berbalik kepada kalian. What goes around comes around. Tapi tentu saja ketika kalian pernah melakukan karma buruk dan itu kembali pada kalian, ya wes, face it ya, mau gak mau ya, mau gimana lagi. Makanya selalu saya bilang berbaik-baiklah pada diri sendiri dan orang lain dan sekitar. Bikinlah selalu karma baik, kita nggak tahu kapan kita membutuhkannya untuk kembali. Oke, baik my dear Libra, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil. Doa saya yang terbaik saja untuk kalian, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, bye.